Lima hari ini haram kita berpuasa. Yang pertama Al-Idah, yaitu 2 hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, dibuka kitab Ghayatul Taqrib fikih. Tandaan saya ada di halaman 18 baris ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, dan haram hukumnya melakukan puasa dalam setahun ada 5 hari. Haram kita puasa, bahkan bukan sekedar haram, walesihu juga tidak sah. Kalau puasa di 5 hari ini sepanjang tahun, selain puasa kita jatuh haram, dan juga puasa kita dianggap tidak sah. Yaitu siyamu khamsati ayyam, yaitu berpuasa di 5 hari. 5 hari ini haram kita berpuasa. Yang pertama Al-Idah, yaitu 2 hari raya. Di situ Al-Idain, ya Al-Idain, karena siyamu khamsati ayyam Al-Idain, tapi wa ayyamut tasrik, jadi yang lebih tepat bacanya Al-Idan, ya dengan alif. Al-Idan 2 hari raya. Di matan tertulis Al-Idain, tapi di syarah di Fathul Qarib di kitab Taushih itu Al-Idan, jadi rofa. Al-Idan 2 hari raya. 2 hari raya haram kita puasa. Ayyahrumu saumu yaumi Idul Fitri wa Idul Adha. Itu haram hukumnya kita berpuasa di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Haramnya itu bil ijma'. Ya, konsensus ulama-ulama, sepakat ulama-ulama, yaitu bahwa haram hukumnya berpuasa di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Di annahu sallallahu alaihi wasallam nahan saumiha, rawahu Syaikhan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi melarang kita berpuasa di 2 hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Ada orang tanya, lah itu kalau hari raya Idul Adha kan kita puasa pagi-pagi, gitu katanya. Kita puasa pagi-pagi, ya jangan makan dulu, makan ntar pulang sholat. Itu bukan puasa. Ya pagi-pagi itu bukan puasa, itu hukumnya sunnah saja. Sunnah menahan diri, bukan puasa. Kalau kita niat puasa tetap jatuh haram. Jadi pagi-pagi kita tidak boleh makan di hari raya Idul Adha, boleh makan, boleh minum, yaitu setelah pulang sholat Id. Pagi-paginya bukan berarti puasa. Ya, pagi-paginya bukan berarti puasa. Sunnah hukumnya makannya, minumnya, ngopinya, ngetehnya, ntar pulang Id, Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat sunnahnya sarapan dulu, gitu. Ya. Nah, karena kalau Idul Fitri itu sunnahnya sholatnya sebenarnya agak siangan dikit. Ya, siangan dikit. Kalau terbit matahari umpamanya jam 5.50 atau 5.55 atau jam 6 dah. Ya, kalau Idul Fitri itu boleh mulain sholatnya itu jam 7 atau jam 8. Ya, Idul Fitri sunnahnya begitu, agak mundur dikit. Kenapa agak mundur dikit Idul Fitri? Supaya memberi kelonggaran kepada orang-orang yang belum bayar fitrah, gitu hikmahnya.
Jadi kalau orang belum bayar fitrah masih ditungguin selama belum sholat Idul Fitri. Bayar fitrah itu masih waktu fadilah namanya, waktu utama. Makanya sholat Idul Fitrinya sebaiknya itu kalau Idul Fitri siangan dikit. Ya kalau kita membukanya Idul Fitri udah ada hal 6:30 mulai udah kita kan. Ya nggak apa-apa. Itu kan cuman afdolnya saja. Ya sunnahnya, afdolnya, utamanya. Ya utamanya itu kalau Idul Fitri agak senggangan dikit supaya memberi kelonggaran, ya keluasan waktu bagi orang yang belum sempat bayar fitrah. Karena nggak semuanya orang punya duit di akhir Ramadan. Mungkin dia baru dapat duitnya baru cair itu malam takbiran jam 12. Ya kan bisa saja. Dia baru cairnya duitnya jam 12 malam takbiran. Sehingga baru bisa bayar fitrahnya entar habis subuh. Jam segitu warung baru tutup. Beli berasnya di mana? Nah, kan warung berbuka lagi pagi. Ya, kira-kira begitu. Itu sunnahnya di Idul Fitri. Idul Adha justru sunnahnya itu dipercepat. Ya, dipercepat. Kalau tasrik suruk matahari terbitnya jam 6, boleh jam 6:15. Karena sudah masuk waktu duha, 15 menit setelah suruk sudah masuk waktu duha. Kalaupun waktu duha sesungguhnya masuk bersamaan dengan terbitnya matahari, bersamaan dengan suruk. Ya sunat isyraq masuk sunat duha. Ya masuk salat sunat duha. Jadi bagi kita yang berangkat pagi, sana suruk kita sholat isyraq itu jam 6. Ya lewat 5 boleh sekalian duha, karena kalau enggak ntar enggak keburu duha karena saya berangkat kerja. Boleh sudah duha pagi-pagi sebelum berangkat daripada ketinggal. Nah begitu. Jadi kalau Idul Adha sunnahnya lebih pagi. Nah sunnah makannya ntar pulang Id. Ya biasanya zaman dulu itu habis Id langsung motong hewan kurban. Motong hewan kurban kan langsung dibagi tuh daging. Ya dibawa pulang masak makan di situ, begitu sunnahnya mah. Ya abdalnya begitu. Ya Allah kalau kita di sini sapi aja ada 16. Berapa kemarin? 7 ya. Saya salah ngitung udah teh. Ya kalau sapi aja ada 7, ya kelar itu asar. Masa asar baru buka? Ya cuman abdalnya, sunnahnya makannya itu ntar pulang Id. Ya kalau pulang dulu habis Id itu baru sunnah makan situ. Afdolnya begitu. Itu pun bagi bukan petugas. Kalau khotib, ya dia bertugas sebagai khotib dan imam. Dia tetap sunnah pagi-pagi harus makan. Karena untuk menambah stamina-nya. Ya menambah stamina-nya. Kalau dari malam dia makan buka itu makan korma doang. 3 butir, ya kan udah keburu lapar pagi. Dia menjadi khotib, mau jadi imam. Ya, kemudian kurang stamina, lantar dia rubuh lagi imam. Ya dia jatuh lagi khotib karena lapar. Maka boleh ya dia makan lebih dahulu pagi-pagi. Sadwasis itu yang jadi imam. Ya, boleh sadwasis. Kalau mau nyarap ya makan nasi uduk wayana, telepon saya pagi-pagi, saya sarapan dulu nasi uduk subuh, boleh. Ya itu sunnahnya bagi kita yang gak tugas jadi khotib, gak tugas jadi imam. Sunnahnya makannya entar pulang Id. Jadi jangan katakan itu puasa Idul Adha. Ya Idul Adha itu haram berpuasa di dua hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Ya, karena ada orang yang sampai ribut suami istri. Ya suaminya ngopi dulu pagi-pagi kata istrinya. Lu bagaimana sih bang? Ya orang makan ntar pulang dari masjid. Nggak apa-apa. Jadi itu sunnahnya saja. Sunnah menahan sedikit makannya ntar pulang sholat Idul Adha. Tapi bukan puasa. Hari itu bukan puasa. Karena kata Nabi itu ya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ansaumiha, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang ya puasa di hari raya itu. Ya nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ansiyami yaumil fitri wa yaumil adha.
Ya sama saja di situ. Wala farqa baina an yasumahuma tatawuan. Baik itu tidak ada bedanya di hari raya Idul Fitri dan tidak hari raya Idul Adha. Ya ketika dia berpuasa itu nggak ada bedanya. Baik itu puasa sunnah, dia biasa puasa sunnah. Ya hari Senin itu Lebaran jatuh di hari Senin, tetap nggak boleh. Ya tetap nggak boleh. Itu dia biasa puasa Senin Kemis, hari raya Idul Adha jatuh di hari Kamis. Ya tetap tidak boleh berpuasa. Au an wajibin, sekalipun puasa wajib. Ya sekalipun puasa wajib tidak boleh. Ya puasa wajib itu bisa adaan, bisa qodaan. Kemarin dia Idul Fitri ketinggalan, tapi dia lagi qodho, kebentur sama Idul Adha, tetap tidak boleh. Ya tetap haram hukumnya. Ya au nadrin atau nadar. Ya kalau bikin saya meledak nih sebelum hari Idul Adha, satu saya mau korban, yang kedua saya mau puasa di hari itu. Korbannya wajib dilaksanakan, puasanya enggak. Sekalipun nadar. Ya, nazar itu kalau jatuh pada hal yang haram tidak jatuh nazar. Ya, nazar itu ingat, kalau jatuh pada hal yang haram tidak jatuh nazar. Ya ada orang anaknya yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan, yang keempat perempuan, yang kelima baru laki. Sebelum dia nazar, kalau anak gue yang kelima ini nazar, gue nazar dia lahir laki-laki, gue mau manggil lenong bolot, gue mau nandak di panggung. Kan ada yang begitu. Ya, aku mau joget di panggung. Ya, nah itu nggak jatuh nazar. Ya, nggak jatuh nazar. Termasuk puasa di hari raya Idul Adha, puasa di hari Idul Fitri, sekalipun dia nazar, ya mau puasa di hari itu tetap tidak sah. Tuh, ya walau nadrin, ya walau nadar saumihima, sekalipun dia nazar itu puasa. Buat nadar itu jatuhnya wajib kalau bukan pada hal yang haram. Lambian agid nadruhu, maka nadarnya dianggap tidak sah, tidak jatuh nazar. Ya saking haramnya tidak jatuh nazar. Tidak boleh berpuasa di dua hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Itu ya larangan puasa, yaitu di hari raya Idul Fitri dan hari Idul Adha. Kemudian haram juga berpuasa tadi 5 hari. Hari raya Idul Fitri 1, yang kedua hari Idul Adha. Ya, kemudian yang ketiga, 4 dan 5 wa ayyamut tasyrik. Haram juga berpuasa. Ya, haram juga berpuasa yaitu di hari tasyrik. Ya, hari tasyrik as-salasah wa hiya indana as-salasah. Di mazhab kita, mazhab Syafi'i itu 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Ya allati ba'da yaumin nahar, yaitu yang jatuh setelah hari raya Idul Adha. Hari Idul Adha pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kemudian hari tasyriknya itu tanggal 11, 12 dan 13. Ini ya menurut mazhab kita, menurut mazhab Syafi'i. Karena mazhab yang lain khilafan li a'immati salasa, karena beda dengan pendapatnya 3 mazhab yang lain, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Mereka mengatakan haitsu dzahabu ila anna isnan ba'dahu. Ya, mereka bermazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi itu ya mereka anggap hari tasyrik itu 2. Itu tanggal 11 dan 12. Jadi yang 13, yang 3 itu kita, mazhab kita. Ya, mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain itu, kata mereka itu, ya 2, bukan 3. Ya, hari tasyrik itu 2. Ila anna isnani ba'dahu, yaitu 2 hari setelah hari raya. Jadi 11 dan 12. Itu tidak boleh juga puasa di situ. Di anna sallallahu alaihi wasallam naha an siyami ayyamit tasyrik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berpuasa di hari tasyrik. Ya, di hari tasyrik dilarang kita berpuasa. Ya, itu hari tasyrik. Naha an saumiha, anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an saumiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berpuasa di hari itu, hari tasyrik. Kenapa dilarang hari itu puasa? Ya dikatakan sumiyat bidzalika, dinamakan itu hari-hari tasyrik.
tanggal 11, 12, 13 menurut mazhab Syafi'i, atau tanggal 11, 12 menurut 3 mazhab yang lain. Kenapa dilarang itu? Sumiyat bidzalika, dinamakan itu hari tasyrik litakdidihimul lahm. Ya, karena hari itu hari bikin dendeng ternyata. Ya, hari bikin dendeng. Fiha bisarakati, ya alatih ya, sama di hari itu hari terik-teriknya tuh tanggal 11, 12 tuh hari terik-teriknya. Terik-teriknya matahari. Jadi habis potong sapi, habis potong onta, habis potong kambing, dagingnya banyak, bikin dendeng. Ya bagaimana kagak dapat banyak, motong paha kasih, dipegang bawa sono. Ini pegang, potong iga di bawa sono. Ya jadi banyak. Itu di sono, di Meruya sebelah sini. Itu begitu jadi banyak. Ya, jadi banyak. Ya maaf itu kita usaha, istri usaha nasi kebuli. Itu ada orang pesan nasi kebuli untuk acara maulid. Maulid itu kan dari bulan Dzulhijjah, Muharram, apa itu, Safar, ya kemudian Rabiul Awal. Itu kan masih 3 bulan atau 4 bulan ya ke depan. Tapi dia bilang, Ustaz ini mohon maaf saya pesan nasinya aja, nanti dagingnya saya kirim. Ya begitu dikirim itu daging paha kambing. Ya ada 10 paha kambing dikirim. Lah ini ya cakep-cakep ini paha belakang semua. Ya kambing ini kita misahin lagi hari korban kemarin. Ya hari korban terus di freezer. Ya tujuannya buat maulid. Nah itu ada, maaf itu mah kasus saja. Ya kasus yang kita temukan karena pengalaman, bukan ngada-ngada, ini cerita fakta. Ya bukan hoax, ini fakta. Ya itu panitia pikirannya luar biasa. Ya cerdas sekali buat acara maulid biar kagak repot-repot. Nanti nyari daging, kita potong daging pahanya, simpen di freezer. Nah ini punya blaster gede, kita masjid cari memang punya blaster gede. Masya Allah. Itu bukan di sini, itu di daerah lain. Ya, di daerah lain tapi itu pengalaman. Ya, nah itu sampai begitu. Karena memang hari raya Idul Adha dilarang puasa. Hari raya, hari tasyrik 11, 12, 13 mazhab kita. Itu sebenarnya dilarangnya itu, kata Nabi itu inna hayyamu aklin wasurbin. Hari itu, hari raya Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13 itu hari makan dan minum. Jadi hari jamuan Allah. Ya, bahkan dikatakan itu hewan kurban, daging kurban, maaf daging kurban itu daging hadiah dari Allah sebenarnya itu. Jadi katakan itu daging korban itu daging hadiah dari Allah. Karena hari itu, 4 hari itu hari jamuan Allah. Allah menjamu kepada hamba-hambanya yang muslim di hari raya Idul Adha sampai 4 hari setelahnya, 3 hari setelahnya, jadi 4 hari. Ya dikatakan inna hayyamu aklin wa surbin, itu adalah hari makan dan minum. Ya hari makan dan minum, maka dilarang puasa. Allah lagi jamu kita. Ya Allah lagi jamu kita, kita dianggapnya itu tamu-tamunya Allah. Ya tamu-tamunya Allah, maka kita dijamu. Ya dengan apa? Daging korban. Ya maka ya Allah sunnah muakadkan bagi orang-orang yang punya harta lebih di hari itu. Ya orang yang punya harta lebih untuk berkorban di hari raya Idul Adha. Ya tujuannya apa? Tujuan Allah itu ya supaya orang-orang yang nggak punya duit buat beli daging, orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya dijamu oleh Allah supaya mereka juga merasakan makan daging. Jangan makannya itu ama oncom mulu, genjer mulu, ya makannya itu kangkung mulu. Makanya gampang banget tidur, duduk sebentar doang di masjid pules. Ya kita makannya kangkung mulu, ya, nah makannya genjer mulu. Nah maka Allah jamu. Kalau orang makan daging, banyak makan daging itu ya menambah stamina, badan kita jadi hangat, coba rasakan. Ya makan daging itu badan hangat. Kalau badannya hangat, stamina pasti nambah.
Ya, kalau makan genjer sama kangkung, yaitu dingin. Ya, di perut dingin, ke badan jadi dingin. Kalau dingin kan maunya kita merem loh. Ya, begitu. Ya, emang begitu. Jadi makanya itu Allah larang kita berpuasa, bahkan haram hukumnya kita berpuasa di 4 hari itu. Hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13 dikatakan itu kata Nabi innaha ayyamu aklin wasurbin, itu adalah hari makan, bebas makan, hari bebas minum, bahkan wa dzikrillahi taala, hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itu selepas sholat kita disunahkan takbir, gitu kan? Setiap habis sholat fardu di hari Idul Adha itu dari tanggal 9 subuh 9 Dzulhijjah, hari Arafah, dari mulai subuh kita sudah takbir. Itu masuk ke dalam ya ayyamud dzikrillah. Ya, hari-hari zikir kepada Allah. Maka diperintahkan kita takbir. Ya, takbir itu ya disebut dengan takbir muqayyad, yang terikat dengan sholat 5 waktu. Bahkan kata ulama-ulama, ya walau linaflin, sekalipun sholat sunnah, di sholat duha sebenarnya sunnahnya takbir. Ya, habis sholat tahajud sunnahnya takbir, habis sholat witir sunnahnya takbir. Kenapa? Karena hari itu ya hadar hari zikir, bukan hari makan dan minum saja, tapi juga hari zikir. Ya, hari zikir. Nah, itu makanya dilarang untuk berpuasa di hari tasyrik. Ya, dilarang berpuasa di hari tasyrik. Nah, itu hari jamuan Allah. Ya, jamuan Allah. Makanya orang berebut itu daging kurban. Ya, berebut daging kurban karena itu hari jamuan Allah. Allah lagi kasih daging, bagi-bagi daging. Ya, berebut ya itu daging. Bahkan ada orang yang kurban itu, maaf, dia dapat sekarung. Ya, karena di Al-Mubarak dia ngantri, di Asalam dia ngantri, di Suhada dia ngantri, di Al-Bayan dia apa namanya itu, dia ngantri. Tahu ke kita itu minta daging, kata belum dapat daging, kata anak-anak yang lihat itu di sekolah, di luar itu daging udah sekarung Pak Haji ya. Oh, bisa ngomong ente, Pak Haji mau lihat. Nah, ternyata udah dapat sekarung dia padahal daging itu. Ya, karena itu memang dianggap itu jamuan dari Allah. Daging berkah, bahasa kita daging berkah. Kalau kita dijamu oleh raja aja girangnya kayak apa? Ini yang jamu Allah. Ya, ini yang jamu Allah. Nah, itu makanya dilarang. Jadi sebabnya itu dilarang hari tasyrik berpuasa itu ya karena dikatakan semiat bidzalika litaqdidihimul lahum. Ya, karena hari itu hari bikin dendeng. Bikin dendeng ya terus dimakan, dimasak, dimakan. Nah, itu dilarang kita berpuasa di hari itu. Nah, itu 4 hari, 5 hari. Berarti ada 5 hari kita dilarang berpuasa. Ya, menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang lain, 3 mazhab yang lain berarti 4 hari. Karena mereka hitung hari tasyrik itu cuma 2, tanggal 11 dan 12. Kemudian, wa yukrahu tahriman saumu yaumis sabti. Haram hukumnya haram yang sudah mendekati haram. Makruh yang sudah mendekati haram. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Tahriman, makruhnya itu sudah tahrim, sangat dilarang. Ya, sangat dilarang. Karena sebagian ulama katakan itu hari makruh, sebagian lagi katakan hari haram. Ya, maka dikatakan ya wa yukrahu tahriman, ya dimakruhkan secara dan diharamkan saumu yaumis sakki, yaitu berpuasa di hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu ya fala yahilut tatawwu bisaumi, ya maka dilarang puasa sunnah di hari yang diragukan itu, yaumus sak, yaitu hari yang orang masih ragu-ragu. Ini udah masuk tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Nah, itu ragu namanya. Sebenarnya ini tanggal 1 apa namanya itu bulan Ramadan apa tanggal 30 Sya'ban. Ya, nah, itu hari yang diragukan. Tanggal 1 apa tanggal 30, 1 Ramadan apa 30 Sya'ban. Nah, dia ragu. Ya, ragu. Tapi dia puasa, haram. Ya, nah, setidaknya makruh. Haramnya itu bila sabab, yang enggak ada sebab. Ya, yang enggak ada sebab, kata-kata enggak ada sebab. Bila sababin yaqtadi saumuhu, yaitu tidak ada sebab yang berkesesuaian dengan puasa yang biasa dia lakukan.
Ya, dengan puasa yang bisa dilakukan seperti ya dia illa an yuwafiqa shaumuhu adatan lahu, kecuali itu hari yang diragukan sesuai bareng sama hari yang biasa dipuasa. Ya, fitatawuhi, dalam puasa sunnahnya. Ya, dalam puasa sunnahnya dia biasa rutin sepanjang tahun lakukan puasa Senin Kemis. Umpama ya puasa Senin Kemis, hari yang diragukan itu jatuh di hari Senin. Nah, hari yang diragukan itu dijatuh di hari Senin. Bagaimana kalau begitu? Nggak apa-apa. Itu berarti nggak jatuh makruh, bahkan tidak jatuh haram. Kenapa? Itu hari yang bersamaan dengan hari dia biasa puasa. Tuh. Ya, walau marotan, sekalipun itu sekali. Ya, dia puasanya belum lama, tapi rutin puasa Senin Kemis itu puasa. Hari yang diragukan itu jatuh di hari Senin atau di hari Kemis. Ya, itu ya dia puasa nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia biasa puasa di hari Senin. Itu hari yang diragukan hari Senin. Oh, itu hari Kemis. Ya, dia emang biasa puasa di hari Kemis. Ya, begitu. Tuh kaman ada tuh siamu yaumin. Ya, wa iftari yaumin, atau orang yang biasa puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Nah, di hari itu ya jatuh pas hari puasa, giliran puasa. Nah, umpama ya di hari itu jatuh pas giliran dia puasa. Nah, itu nggak apa-apa kalau begitu, tidak jatuh haram dan tidak jatuh makruh kalau begitu. Ya, nggak jatuh makruh kalau begitu. Atau ya orang-orang yang biasa puasanya nyambung. Ya, ini ya Allah yarham guru kita, guru kami itu Ki Haji Bunyamin Muhammad yang malam hari ini 7 hari. Ya, seminggu beliau wafat hari Kamis yang lalu. Beliau dan keluarga serta beberapa jamaah, ya kebanyakan jamaah sudah ikut puasa dengan beliau. Puasa 100 hari. Ya, beliau itu sudah berpuluh tahun melakukan puasa 100 hari. Mulai kapan puasanya? Tanggal 1 Rajab. Jadi mulai tanggal 1 Rajab, ya beliau udah puasa. Rajab 1 bulan. Ya, kemudian Sa'ban 1 bulan. Berarti 2 bulan. Ke Ramadan itu bulan ketiga. Ya, ke Ramadan itu bulan ketiga. Ya, ke Ramadan bulan ketiga. Karena biasanya kita dulu masih beliau ngajar di Al-Mujahidin, itu kalau penutupan itu saya ajak dijamu ke rumah saya. Tapi kalau hari itu beliau datang, tapi beliau bilang, Anda tahu kebiasaan Ana kalau emang kita pengen datang, Ana nggak makan. Ya, kata beliau, nggak apa-apa Ustaz. Ya, yang penting antum bisa datang ke tempat kita. Nah, beliau datang, tapi ya kita maklum karena memang beliau sudah puasa dari tanggal 1 Rajab, Sa'ban, Ramadan, itu baru 90 hari. Beliau lanjut puasanya per sehari doang. Hari Idul Fitri nggak puasa. Tapi hari kedua, hari kubur, beliau udah puasa lagi. Ya nyambungin, genapin 100 hari. Itu sudah berpuluh tahun beliau lakukan. Ya, saya masih ngaji di garasi tempat beliau itu tahun 90-an, awal-awal 90 itu beliau sudah melakukan. Pada tahun 90 sampai gini hari udah berapa puluh tahun. Ya, nah, sudah berapa puluh tahun. Nah, itu nggak apa-apa kalau yang begitu. Kalaupun itu dianggap hari yang diragukan, tapi emang udah puasa dari tanggal 1 Rajab. Ya sebulan, Sa'ban sebulan. Nah, itu masuk tanggal 30 Sa'bannya itu orang-orang masih bingung. Ini hari tanggal 30 Sa'ban atau tanggal 1 Ramadan. Orang ragu karena yang udah nyambung puasanya nggak apa-apa. Gitu. Ya, yang udah puasa Senin Kemis aja tadi nggak apa-apa, apalagi yang udah lakukan puasa itu dari tanggal 1 Rajab. Ya, kita belum mampu ngikutin beliau itu, kita belum bisa karena masih ya pagi-pagi itu masih sayang-sayang, kayaknya kalau melihat nasi uduk kagak dimakan, kita masih sayang. Ya, siang itu bini masak pecak, ya kalaupun cuma pecak oncom kayaknya kita itu bikin nafsu makan. Ya sayang, masih belum bisa ngikutin beliau. Itu Allah yarham, ya beliau itu luar biasa puasanya. Bahkan belakangan ini sebelum meninggal,
itu ternyata beliau sudah lemah sekali. Ya, sudah lemah sekali. Dari sebelum Ramadan itu kita mau ziarah ke sana itu ya tidak bisa ditemuin. Itu Pak polisi kita itu suka ikut ziarah ke sana. Kata beliau itu sebelum Ramadan Kiai Bunyamin nggak nerima tamu. Memang kita ke sana juga nggak bisa ketemu, sampai Idul Fitri kita mau ketemu nggak bisa ketemu karena beliau sangat lemah kondisinya, fisiknya dalam keadaan sakit. Ya, beliau tetap lakukan itu puasa 100 hari. Ya, dalam keadaan lemah. Ya, itu orang dulu begitu. Kalaupun kita paksa suruh buka, mereka nggak mau buka. Ya, mereka nggak mau buka. Itu Sayyidah Nafisah. Ya, beliau itu seorang wanita alimah solihah. Ya, Sayyidah Nafisah masuk dalam kelompok cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau di saat akhir-akhir hayatnya itu udah lemah sekali. Beliau udah nggak kuat ngapa-ngapain. Mau wudu aja itu dipapa, sholat berdiri itu dipapa. Terkadang ya minta dipegangin dulu mau takbir, nanti rakaat kedua beliau nggak mampu berdiri, beliau duduk tapi dalam keadaan puasa. Saat itu beliau pingsan. Ya pingsan setelah sadar, anak cucunya, keluarganya, santrinya suruh beliau buka. Apa kata beliau? Di saat saya sehat saja, saya masih berpuasa. Apalagi seandainya Allah mau cabut ruh saya hari ini, saya ingin saya dalam keadaan puasa. Ya sampai begitu. Ya itu ya beliau Sayyidah Nafisah, salah seorang wanita, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu-satunya guru perempuan yang perempuan adalah Syarifah Nafisah. Itu beliau begitu. Apalagi beliau guru kita, Allah yarham. Ya kita doakan malam ini mudah-mudahan beliau guru kami, guru kita Kiai Haji Bunyamin Muhammad betul-betul amal ibadahnya lillahi ta'ala diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau orang yang biasa puasa sunnah, kalaupun ketemu dengan hari-hari yang diragukan, mereka tidak jatuh makruh, apalagi jatuh haram. Enggak. Ya tidak. Juga orang yang melakukan puasa qadha seandainya wala yahrumu ya bal yasihu walahu siyamu yaumin aidan ya an qada'in, termasuk orang yang puasa qadha. Di saat itu dia lagi puasa qadha karena ngelarin puasa Ramadan yang kemarin itu masih utang. Hari terakhirnya itu dia harus bayar. Hari terakhirnya di hari itu dia harus bayar. Karena kalau tahun ini, tahun lalu Ramadannya belum dia bayar, ketemu lagi Ramadan, itu kenanya dua. Kenanya dua, wajib qadha dan wajib fidyah. Kita utang Ramadan yang lalu, ketemu lagi Ramadan ini belum bayar, itu kenanya dua. Kena wajib qadha juga wajib fidyah. Begitu sebenarnya. Ya, maka kita ingatkan istri kita. Ya, kita ingatkan anak perempuan kita, kalau punya utang Ramadan kemarin, buru-buru dibayar. Kalau kagak, kamu kena dua. Wajib qadha, wajib fidyah. Nah, nggak bisa bayar fidyah doang. Nggak bisa bayar qadha doang. Tetap di akhirat kena tuntutan. Nah, dia qadhanya itu hari terakhirnya itu di hari sak. Boleh. Ya, boleh tetap. Atau qadha puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Kemarin ya saya ada puasa sunnah, saya biasa sunnah Senin Kemis, tapi ada hari Kemis yang saya lupa itu kalau itu hari Kemis, sehingga saya nggak puasa, sehingga hari ini seharusnya saya qadha. Ya sedangkan hari itu adalah hari Sak, masih nggak apa-apa. Ya qadha puasa sunnah. Kita jangan puasa sunnah, puasa wajib aja kalau itu kita mau lupa-lupain. Ya orang-orang dulu puasa sunnah aja kalau mereka tinggal itu mereka qadha. Ya sekalipun kodoknya liman dubin, sekalipun kodoknya itu mengkodok puasa sunnah. Wanadrin atau puasa nazar. Ya dia nazar mau puasa besok, dia nggak tahu kalau besok itu hari Sak, hari yang diragukan. Kemudian dia puasa, masih nggak apa-apa. Ya masih nggak apa-apa. Itu ya masih nggak apa-apa. Ya hari Sak itu huwa yaumus sak wa huwa yaumus salasina min Sa'ban. Yaitu hari tanggal 30 bulan Sa'ban, itu hari yang diragukan. Orang pendapatnya, keyakinannya maju mundur. Ini tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sa'ban. Itu hari yang diragukan. Idza lam yarul hilal lailataha, kalau dia belum lihat hilal itu malamnya atau malam tanggal 30, masahui ya li adamil ghaim, yaitu ya dia nggak lihat itu karena sebenarnya cuaca cerah, cuman nggak kelihatan.
Ya, cuman gak kelihatan. Waktu hadis sunnah sabiruyati, sementara orang pada ngomong, kata dia ngeliat bulan, dia ngeliat hilal. Ya, walam ya'lam. Ya, walam ya'lam, sementara dia nggak tahu itu siapa yang lihat. Ya, adlun ra'ahu aw sahida biruyatihi, orang yang adil yang lihatnya atau siapa? Cuman orang rame doang ngomong. Hari ini tanggal 1 Ramadan. Ya, tapi dia nggak tahu tuh ngelihat siapa, cuman beredar isu, beredar kabar bahwa malam ini atau hari ini, ya hari ini adalah hari tanggal 1 Ramadan, tapi orang banyak, sebagian puasa, sebagian enggak. Itu hari yang diragukan. Ya, itu hari yang diragukan. Nah, itu ya hari sak namanya. Ya, hari sak. Ya, dia jatuhkan tidak sahnya berpuasa kalau memang kayak kita yang puasanya itu Ramadan doang. Ya, kalau yang biasa puasa lagi-lagi nggak apa-apa. Ya, lagi-lagi boleh dia berpuasa. Kemudian waman wati'a fi nahari Ramadan, bagaimana hukumnya bagi orang yang melakukan persetubuhan dengan suami istri di hari-hari siang hari Ramadan? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah tetapkan iman dan Islam kita, Allah tambahkan kesolehan dan ketakwaan kita, sehingga insya Allah ta'ala kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tandain wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna.